Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala radhiyallahu an. Qila innal uqula fi akhir zaman ta'ruj. Yakni imma ta'ruju ay tas'adu aw ta'ruju ay taksihu. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yukhatib fi kitabihi illa ulil albab fi 'iddati mawadhi' wa hum ahlul uqul. Innal uqul dikatakan bahwa akal-akal ini fi akhir zaman ta'ruj, di akhir zaman ta'ruj. Araja ya'ruju itu bisa dua arti. Tas'ad naik berarti kualitasnya semakin bertambah, akeh wong pinter. Au taksah, taksah itu lumpuh. Lumpuh atau terputus. Artinya akal manusia tadi itu udah tidak terpakai lagi, tidak akal wis, seperti tidak berakal kehidupan tadi itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yukhatib fi kitabih, sesungguhnya Allah tidak mengkhitabkan dalam Al-Quran illa ulil albab, kecuali orang yang punya akal. Banyak sekali. Innama yatadzakkaru ulul liman lahu qalbun au aglun, banyak sekali itu, afala ta'qilun dan seterusnya. Banyak sekali fi iddat mawadhi', banyak di ayat-ayat di Al-Qur'an. Mereka ulul albab siapa? Ahlul uqul. Manusia itu mulia itu karena Allah berikan akal. Akal itu yang paling berharga pada diri manusia. Asal digunakan positif, inti akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi dengan akal kamu. Asal kamu gunakan untuk positif. Tapi ketika kamu gunakan untuk yang negatif, kamu akan ada di asfarus safilin dengan akal kamu. Karena itu penting untuk penggunaan akal untuk mendapatkan martabah aliyah indallah subhanahu wa ta'ala. Ul-uqul. Dan Allah itu membagi akal manusia tadi itu seperti rezeki. Ada yang besar, ada yang kecil. Gassamal uqula baina ibadihi kama gassamal arzaq bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia itu berbeda-beda. Ono akali sempit, ono akali besar. Seharusnya yang akalnya sempit minta saluran kepada akalnya besar, minta bimbingan. Yang akalnya besar juga siap mengisi, membantu yang akalnya kecil. Tapi di akhir zaman ini uqul ini ta'ruj ini bisa naik, semakin berkualitas, bisa taksah, lumpuh. Bingung kadang-kadang. Kalau taksah ini kok lebih tepat itu ya. Utihanna hatta yasirul halim fi fitnatan hatta yasirul halim fi hayran. Dalam hadits qudsi Allah menyatakan, aku akan buat satu fitnah sampai orang yang pinter-pinter, yang punya akal itu bingung. Kok ngini wong menungso sekarang ini? Bingung. Gimana cara ngaturnya kira-kira? Dikasih tahu, tidak mau menerima kadang-kadang. Dibimbing, tidak bisa kadang-kadang. Yang punya akal sih bingung. Apa caranya kira-kira? Gambarannya begini. Ada orang sakit, dokter tahu dia sakit. Suruh obat ini, enggak, aib. Saya suntik kamu, enggak, sakit. Jangan makan banyak, kabeh dilarang. Jangan ngerokok, gak iso. Ya apa enaknya? Yang punya akal nih bingung. Iki wong ndak gelem waras ta ini. Ini orang ndak mau dirawat ta ini. Bingung. Itulah yang terjadi di akhir zaman.
Inti ngatur kadang-kadang keluarga bingung. Inti ngatur masyarakat bingung. Inti ngatur dakwah bingung. Kenapa? Fitnah ini sudah. Fitnah yang terjadi di akhir zaman. La utihannal halim fihi hayran. Ini satu fitnah. Satu fitnah. Kadang-kadang kehidupan daripada orang yang seharus berakal seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Pemerintahan misalnya, yang seharus dia tadi itu berakal, mewakili masyarakat untuk mencari kebahagiaan masyarakat, kemakmuran masyarakat. Ini tidak diwalik ini. Saya wakilnya masyarakat, karena itu kendaraan saya harus bagus, karena saya mewakili masyarakat naik kendaraan bagus. Gitu. Saya wakilnya masyarakat, karena itu saya harus banyak duit, mewakili masyarakat yang tidak punya duit, saya wakilnya supaya banyak duit. Seperti kekanak-kanakan ini. Yang terjadi begitulah. Nah, karena itu taruj di akhir zaman dari itu. Nah, kalau kita termasuk golongan orang-orang yang kepingin dikhitab sama Al-Quran, jadi ulul albab, jadi orang yang punya akal. Gimana orang yang punya akal itu? Yang pandai mikir. Ashabul qulub al-mutmainnah, ashabul qulub az-zakiyah. Orang yang punya hati yang bagus, itu ulul albab. Bukan orang yang banyak mikir. Kadang-kadang, dengarkan baik-baik. Kadang-kadang orang itu berpikir secara akal, tapi tidak secara qulub zakiyah. Keliru dia. Antum dituntut adil misalnya. Ini gambaran-gambaran aja nih, gambaran. Orang itu harus adil. Nah, apa adil itu? Ya harus adil. Ente harus kasih misalnya anaknya ente ada 7, 1 jutaan, 1 jutaan, 1 jutaan, supaya adil. Bagus. Nah, ya. Ente harus bisa adil, misalnya dari pemerintahan harus begini itu bagus. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau berkorban itu perlu adil apa enggak? Kalau saya, diri saya, anak saya, keluarga saya, istri saya, semua yang saya miliki semuanya untuk Allah dan Rasulnya, adil apa enggak kira-kira? Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak ngasih apa-apa kepada anaknya, dikasihkan semuanya untuk Rasulullah, enggak adil berarti? Hati-hati. Ada adil, ada ihsan. Ada adil dan ada ihsan. Innallaha ya'muru bil adli. Itu untuk orang-orang kelas tengah itu. Lakin al-ihsan wallahu yuhibbul muhsinin. Jangan kamu menghitung sesuatu tadi itu hanya menuntut keadilan kalau bisa ihsan. Paham ya? Karena kamu itu ada di tengah, di derajat yang rendah, ada di situ. Semuanya untuk Allah dan Rasul, maka itu adalah satu. Bukan itu persis atau pas, kurang. Inti masih kurang. Kalau untuk Allah dan Rasul. Umurnya inti Nabi Nuh 1000 tahun, inti ibadah terus sampai retak kepalanya inti. Kalau untuk Allah bukan berarti adil. Kurang. Nah, kalau adil itu begini, inti kerja berapa? Inti kerja berapa jam? 8 jam. Ya mau baca Quran 8 jam, adil. Ya beribadah 8 jam, adil. Lah kalau baca Qurannya 8 menit kemudian kamu tadi itu bekerjanya 8 jam, ya tidak adil kamu. Ini ya, paham ini ya? Tapi kalau seandainya anak kerja cari rezeki seadanya, yang lainnya anak gunakan untuk Allah,
Ini ihsan. Ini yang lebih top lagi ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lah, bahasa adil ini kadang-kadang orang itu keliru mengartikan. Keliru mengartikan. Karena itu sing duwe akal iki bingung. Ya? Dengan tafsir-tafsir yang model-model ini bingung gitu loh. Bingung, dan itu terjadi ada di akhir zaman. La utihannal halim fitnatan, la utihanna fitnatan yasirul halim fihi hayran. Inti punya duit 1 miliar. Setengah untuk kamu, setengah untuk agama. Adil. Ya, setengah untuk kamu, setengah untuk agama. Anak ambil yang 50.000 untuk makan saya dan anak saya, yang selainnya anak gunakan untuk Allah dan Rasulnya. Itu ihsan namanya. Wallahu yuhibbul, derajat yang tertinggi itu. Magamul ihsan. Itu derajat yang tertinggi. Nah, karena itu, bagi orang yang dekat kepada Allah, dia tadi itu bukan adil jadi pencapaiannya, tapi ihsan pencapaiannya. Bukan adil tapi ihsan pencapaiannya. Saya mau tanya, Sayyidina Ali sama Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha, ketika dia puasa, kemudian ada yang mengetuk pintu. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ketika dia puasa, ada yang mengetuk pintu. Semua makannya dikasih atau separuh dikasih kepada si miskin, atau dia makan separuh, atau semuanya dikasihkan? Semuanya dikasihkan. Kenapa? Karena dia ingin mencapai derajat ihsan. Dan itu terjadi 3 hari sampai 1 surat penuh Allah turunkan memuji Sayyidina Ali. Dan Allah sudah memberikan kabar tentang tempatnya ada di surga. Aneh, dalam surat itu semuanya disebutkan. Kenikmatan surga, cuma bidadari enggak disebutkan. Bidadari enggak disebutkan. Kenapa? Karena ada Fatimah Zahra. Kenapa? Sayyidatun Nisa'il Alamin. Ini ratunya ini di surga. Enggak perlu menyebutkan bidadari. Karena beliau adalah ratu ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan. Nah, karena itu jika kamu melihat ada beberapa orang golongan, misal Nabi Ibrahim itu tidak adil ya. Kenapa? Siti Hajar sama Siti Saroh itu dibedakan misalnya. Itu bukan tidak adil, tapi Nabi Ibrahim itu ihsan, bahkan anaknya mau disembelih untuk Allah. Itu bukan tidak adil, tapi itu adalah maqamul ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Begitu juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya maqamul ihsan. Jadi bahasa-bahasa ini sering kadang-kadang untuk memojokkan. Untuk memojokkan orang-orang yang yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu sayagul sufaha, akan terjadi itu setiap zaman nantinya. Wallahu a'lam.